Jimin adalah solis pertama yang mendapatkan lebih dari 100.000 streaming harian dan peringkat nomor 1 selama 50 hari di Spotify Korea Selatan. Jimin dikenal punya dukungan publik dan penggemar yang luas di Korea Selatan. Misalnya pada tahun 2018, ia menjadi satu-satunya idola pria yang menduduki puncak survei Gallup untuk idola paling disukai dalam sejarah survei, dan kemudian menjadi satu-satunya idola secara umum yang menempati peringkat ke-1 selama 2 tahun, 2018 dan 2019 sebelum survei dihentikan. Selain itu, dia adalah satu-satunya idola yang menduduki peringkat nomor 1 dalam peringkat reputasi brand untuk anggota boy group individu selama 35 bulan berturut-turut per November 2021 dan 48 bulan secara keseluruhan per Mei 2023. Kedua peringkat ini merupakan cerminan dari persepsi umum yang dimiliki publik terhadap seorang idola, dan ini menentukan daya jual suatu idola di negara itu. Selain itu, melihat kecenderungan media Korea Selatan, juga terbukti bahwa Jimin adalah favorit. Setiap kali media melaporkan aktivitas BTS dan topik terkait K-pop lainnya secara umum, Jimin secara konsisten disorot sebagai figur perwakilan grup dan K-pop secara umum. Misalnya, laporan media tentang konser BTS selalu menggunakan rekaman yang berfokus pada Jimin atau menggunakan gambarnya, atau menyebutkan namanya secara khusus dalam liputan berita. Cinta Korea Selatan yang tidak dapat diatasi untuk Jimin ini sekali lagi ditunjukkan dalam bagaimana negara itu mencintai dan mendukung keseniannya, seperti yang terlihat dari dua kejadian berbeda selama beberapa hari terakhir di salah satu platform konsumsi musik negara itu, Spotify. Pada tanggal 7 Juni, perilisan musik terbaru Jimin, Angel Part 1, di mana ia adalah artis unggulan, mengumpulkan lebih dari 106.000 streaming harian di Spotify South Korea Daily Top Songs Chart. Ini menjadikannya lagu keempat dalam sejarah yang mencapai lebih dari 100.000 streaming dalam satu hari di tanggal lagu, dan ini termasuk lagu-lagu artis Korea dan asing. 3 lagu lainnya menandai tanda ini berasal dari grup, dan ini berarti Jimin adalah artis solo pertama dan satu-satunya yang pernah mendapatkan lebih dari 100.000 streaming harian di Spotify Korea Selatan. Terlebih lagi, lagu-lagu Jimin menduduki seluruh 4 tempat teratas di tanggal lagu teratas harian. Ini juga merebut 6 dari 10 tempat teratas dan 7 dari 15 tempat teratas di tanggal lagu dengan lagu-lagu dari album solonya. Terbukti bahwa negara itu terhubung dengan album resmi pertamanya. Dengan kinerja yang baik dalam jumlah streaming harian untuk perilisan solonya, Jimin telah mempertahankan posisi di nomor 1 di Spotify South Korea Daily Top Artist Chart selama 50 hari sejak 8 Juni. Dia bergabung dengan grupnya sendiri BTS sebagai satu-satunya artis yang menghabiskan setidaknya 50 hari di nomor 1 di tanggal lagu ini, dan Jimin menjadi artis solo pertama dan satu-satunya dalam sejarah yang mencapai prestasi ini. Faktanya, berkat streaming harian yang tinggi secara konsisten untuk Angel Part 1 yang tetap menjadi lagu nomor 1 selama beberapa hari di chart Daily Top Songs, artis lain di lagu itu telah mencapai peringkat tinggi di Daily, bahkan artis teratas dan 10 besar, ketika mereka tidak muncul di tanggal lagu sebelum lagu ini dirilis. Korea Selatan memang Jimin lain. Selamat Jimin. Yang kedua, direktur musik KBS memuji Jungkook sebagai penyanyi terbaik di Korea. Direktur musik terkenal Son Ji-myung, yang dikenal karena karyanya di KBS Walking Into the World dan video album Mountain, telah menghujani anggota BTS Jungkook dengan pujian memujinya sebagai penyanyi terbaik di Korea. Dalam sebuah posting baru-baru ini, ia mengungkapkan kekaguman pada kemampuan vokal Jungkook dan berbicara tentang dia untuk terus merekam dan merilis lagu solo, apakah itu komposisi baru atau remake dari mahakaryanya yang sudah ada. Memuji Jungkook, dia menulis, "Jungkook, ia menurutku adalah penyanyi terbaik di Korea. Kuharap kamu terus merekam dan mengunggah lagu solomu, lagu baru atau remake dari mahakarya yang ada. Aku yakin ini akan cocok dengan latar belakang album video yang keren." Dukungan Son Ji-myung atas kecakapan menyanyi Jungkook punya bobot yang signifikan, mengingat pengalamannya yang luas sebagai direktur musik. Karyanya di acara televisi terkemuka dan album video telah mendapat pengakuan luas, membuat pendapatnya sangat dihormati dalam industri ini. Penyebutan direktur musik tentang latar belakang album video yang keren menunjukkan bahwa dia membayangkan kolaborasi yang sukses antara lagu solo Jungkook dan produksi yang menawan secara visual. Mengingat bakat Jungkook untuk membangkitkan emosi dan vokal dan penampilannya dinamis, menggabungkannya dengan estetika yang menarik dan menghasilkan perpaduan yang memabukkan.
Petualangan solo Jungkook sudah menciptakan desas-desus mendarat pujian dari kiri kanan dan tengah. Sekarang dengan orang dalam industri seperti Son Ji Myung memberikannya pujian, sepertinya dia siap untuk skala ketinggian artistik baru. Penggemar dan pecinta musik berada di tepi kursi mereka sangat menantikan rilisan solo baru Jungkook. Mereka sangat menyadari bakat dan janji luar biasa yang dia pegang sebagai solois, selain kontribusinya yang tak ternilai untuk BTS. Yang ketiga, RM membuat proposal yang tulus untuk menuliskan Layani ARMY dengan sepenuh hati di gedung HYBE. Pada tanggal 8 Juni, BTS mengunggah video berjudul Proyek BTS ARMY Forever BTS Forever 10, di mana ketujuh anggota duduk bersama untuk membahas hadiah kenangan yang diberikan kepada fandom mereka ARMY. Pada hari itu, BTS memutuskan untuk melakukan berbagai iklan di berbagai lokasi untuk merayakannya bersama ARMY di seluruh Korea. Ketujuh anggota memilih tempat yang berbeda di mana iklan akan ditampilkan. Selama periode pesta, iklan khusus akan ditampilkan di bus, di televisi, dan bahkan di fasad gedung perusahaan HYBE. Sambil berbagi ide tentang isi iklan itu, RM membuat proposal yang luar biasa. Ia berbagi, bagaimana kalau menulis di gedung HYBE dengan font Gungso, gaya kaligrafi royalty, layani ARMY dengan sepenuh hati. Hanya kata-kata itu, Jeep terkesan dan setuju berkata, kamu punya ide bagus. Setelah melihat klip spesial ini, penggemar dan netizen sama-sama terkesan dengan ide RM dan sangat tersentuh dengan pemikiran tulus tentang para penggemarnya. Fans menjawab dengan mengatakan, HYBE layani BTS dengan baik. HYBE, apakah kamu mendengar layani BTS dengan sepenuh hati? Dan yang lain mengatakan, apakah kamu mengerti HYBE? Netizen berkomentar, dia pasti pemimpin untuk BTS. BTS memperlakukan ARMY dengan sangat baik, hanya HYBE yang tidak. Yang lain mengatakan, HYBE perlu menuliskan kata-kata itu di hati mereka, perlakukan BTS dengan baik. Pesan ini untuk HYBE. Yang lain mengatakan, ini ide bagus. RM adalah pemimpin terbaik, HYBE perlu mendengarkannya. Kim Namjoon perlu membangun negara. Yang lain mengatakan, RM sebagai presiden. Tak hanya itu, RM akan menghabiskan waktu dengan penggemar secara langsung selama acara 1 hari BTS 10 Anniversary Festa di Yeouido. Pada 8 Juni, Big Hit Music mengumumkan detail lengkap untuk acara 1 hari BTS 10 Anniversary Festa Yeouido yang akan datang, yang berlangsung pada 17 Juni di Yeouido Hangang Park. Acara tatap muka akan berdiri dari 2 jenis program musik yang dapat dinikmati penggemar sepanjang hari. Pertama, program galeri yang dibuka untuk penggemar mulai pukul 12 siang hingga 6 sore KST. Di sekitar taman akan menampilkan pertunjukan pakaian panggung yang dikenakan oleh anggota BTS di atas panggung untuk menampilkan run BTS. Instalasi khusus untuk memperingati 10 tahun Festa, sebuah pameran foto, dan booth interaktif lainnya. Kedua, hari itu akan menampilkan 2 program khusus. Satu program berjudul 5 O'Clock in the Evening with Kim Namjoon akan menampilkan leader BTS RM secara langsung di ARMY Lounge untuk menghabiskan waktu bersama para penggemarnya. Penggemar beruntung akan punya keanggotaan ARMY dan terpilih untuk mengunjungi ARMY Lounge pada hari ini akan punya kesempatan untuk melihat langsung RM di atas panggung untuk program khusus ini. Semua penggemar lainnya dapat mendengarkan segmen pemimpin BTS melalui First Live, TikTok Live, dan BTS Live Screen yang diadakan di Yeouido Hangang Park. Malam itu kemudian akan diakhiri dengan program spesial kedua, BTS 10 Anniversary Fireworks Show, yang akan berlangsung di taman pada pukul 20.30 KST selama kurang lebih 30 menit. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.